Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik tentunya untuk semuanya. Semoga senantiasa kita selalu diberikan limpahan rahmat yang baik dan juga rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke guys, perkara meninggalnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini memang masih sangat pelik sekali. Walaupun pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini sudah menemukan atau menjadikan dua tersangka yang sudah ditahan, yaitu Ramdhanu dan juga Yosep Hidayah. Padahal pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini sudah menetapkan 5 tersangka. Antara lain adalah istri kedua dari Yosep Hidayah dan juga Arigi Abi, dua anak dari istri kedua Yosep Hidayah. Namun ketiga tersangka ini belum juga ditahan, yang artinya pihak kepolisian masih belum mempercayai dengan kesaksian atau pernyataan tersangka Ramdhanu yang mengatakan bahwa ketiga tersangka ini berada di TKP dan juga ikut membantu melakukan tindak kejahatan terhadap Ibu Tuti Suhartini dan juga anak gadisnya almarhumah Amalia Mustika Ratu. Dari hal ini pun banyak sekali netizen atau publik mengatakan mengapa pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini belum juga menahan 3 tersangka yang sudah ditetapkan. Dari keterangan kuasa hukum ketiga tersangka ini bahwa Pak Rohman Hidayat juga akan menuntut atau membawa ke pra-peradilan jika memang kliennya bersalah, maka pihak kepolisian Polda Jawa Barat segera menahannya. Tetapi jika tidak ada bukti yang kuat untuk menjadikan tersangka, maka Pak Rohman Hidayat meminta pihak kepolisian Polda Jawa Barat untuk melepaskan sebagai tersangka, yang artinya tidak bisa dijadikan bahan hukum untuk di pengadilan karena kurangnya alat bukti yang menjerat kliennya. Hal ini sudah dipernyatakan oleh Rohman Hidayat sebagai kuasa hukum 3 tersangka yang masih belum ditahan. Tetapi guys, jika pra-peradilan itu tidak diterima, maka 3 tersangka ini langsung bisa ditahan oleh kepolisian Polda Jawa Barat. Dan itu yang aku tahu dari keterangan pemberitaan yang saat ini sedang memberitakan mengenai 3 tersangka yang belum juga ditahan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Dan menurutku pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini sangat berhati-hati sebenarnya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan penetapan 5 tersangka di kasus pembunuhan ibu dan anak ini adalah atas kesaksian dari tersangka Ramdhanu yang sudah menyerahkan diri. Tetapi pihak kepolisian tidak menemukan bukti dari pernyataan saksi Ramdhanu, dari pernyataan tersangka Ramdhanu maksudku. Dan sampai saat ini berita diterbitkan dan banyak sekali pemberitaan mengenai kasus Subang Jawa Barat ini. Keempat tersangka yang sudah disebut oleh tersangka Ramdhanu belum juga mengakui apa yang dikatakan Ramdhanu. Sampai saat ini juga publik mengatakan bahwa Ramdhanu ini masih berbohong dan belum 100% jujur. Mungkin di prarekonstruksi kemarin itu memang terjadinya seperti itu, tetapi peran-peran yang disebutkan Ramdhanu ini bukan mereka. Ini kemungkinan dan bisa saja terjadi. Apakah Ramdhanu ini hanya sendirian atau juga ada yang ikut serta dalam tindak kejahatan tragis malam itu bersama Ramdhanu, tetapi bukan orang-orang yang disebut oleh Ramdhanu? Karena kita tahu adanya CCTV di konter Arigi dan juga kesaksian teman-teman Arigi bahwa Arigi berada di konter saat malam kejadian itu terjadi. So guys, bagaimana menurut kalian mengenai 3 tersangka yang belum ditahan ini? Apakah benar kesaksian dari Ramdhanu ataukah Ramdhanu ini masih berbohong? Dan patutkah Ramdhanu ini mendapatkan justice kolaborator? Ternyata sampai saat ini pihak LPSK juga belum menuruti kemauan dari pengacara tersangka Ramdhanu untuk kliennya dijadikan justice kolaborator. Karena masih banyak kebimbangan dari Dhanu sendiri dan juga Ramdhanu ini belum mengatakan yang sebenar-benarnya di malam kejadian tersebut.